Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Instrumen Penilaian Pengembangan Moral dan Agama pada Anak Usia Dini. Pada mata kuliah Pengembangan Agama dan Moral dengan dosen pembimbing kami, yaitu Ibu Mutmainah Bukhari SPD NTB. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, perkenalkan nama saya Riza Zafriyanti sebagai moderator di kelompok ini. Langsung saja ke materi yang pertama tentang pengertian instrumen penilaian yang akan dipaparkan oleh Rahmadani. Kepada Rahmadani, kami persilakan. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian instrumen penilaian. Sesuai dengan Permendikbud nomor 137 tahun 2014 bab 6 tentang standar penilaian pada pasal 18 bahwa penilaian merupakan kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran anak dalam rangka pemenuhan standar tingkat pencapaian perkembangan sesuai dengan tingkat usianya. Penilaian dapat digunakan sebagai umpan balik terhadap mutu pekerjaan anak. Teknik penilaian merupakan semua metode yang digunakan atau biasanya yang dipakai untuk mengetahui kinerja anak didik sendirian atau berkelompok. Teknik penilaian biasa digunakan yaitu teknik observasi, teknik percakapan atau wawancara, teknik pemberian tugas, dan teknik penilaian pribadi. Jadi, instrumen penilaian ini adalah alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data baik secara tes maupun non-tes. Ada beberapa instrumen yang dapat digunakan dalam penilaian perkembangan moral dan agama anak usia dini, yaitu yang pertama checklist. Checklist ini merupakan instrumen yang disusun berdasarkan aspek dan indikator perkembangan sesuai dengan kelompok usianya. Terus yang kedua ada catatan anekdot. Catatan anekdot ini adalah salah satu bentuk catatan tentang gejala tingkah laku yang berkaitan dengan sikap dan perilaku anak yang khusus, baik yang positif maupun negatif. Yang ketiga ada running record. Running record ini merupakan catatan semua kejadian atau perilaku secara rinci dan juga secara berurutan. Yang keempat ada format percakapan. Format percakapan ini biasanya digunakan ketika guru melaksanakan penilaian percakapan secara terstruktur. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Rahmadani. Selanjutnya materi kedua yang akan dipaparkan oleh Farah Maulidia Salsabila tentang prinsip-prinsip penilaian. Kepada Farah, kami persilakan. Saya Farah Maulidia Salsabila akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu prinsip-prinsip penilaian dalam pengembangan agama dan moral anak usia dini. Penilaian harus memberikan hasil yang dapat diterima oleh semua pihak, baik pihak yang dinilai, yang menilai, maupun pihak lain yang akan menggunakan hasil penilaian tersebut. Hasil penilaian akan akurat bila instrumen yang digunakan untuk menilai, proses penilaian, analisis hasil penilaian, dan objektivitas penilai dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, perlu dirumuskan prinsip-prinsip penilaian yang dapat menjaga agar orientasi penilaian tetap pada framework atau rel yang telah ditetapkan. Penilaian harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, mendidik. Proses hasil penilaian dapat dijadikan dasar untuk memotivasi, mengembangkan, dan membina anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Yang kedua, berkesinambungan.
Penilaian dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk mendapatkan gambaran tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang ketiga, objektivitas. Penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai sehingga menggambarkan data atau informasi yang sesungguhnya. Yang keempat, akuntabel. Penilaian dilakukan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, transparan. Penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh orang tua dan semua pemangku kepentingan yang relevan. Yang keenam, sistematis. Penilaian dilakukan secara teratur dan terprogram sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan menggunakan berbagai instrumen. Yang ketujuh, menyeluruh. Penilaian mencakup semua aspek pertumbuhan dan perkembangan anak, baik sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Penilaian mengakomodasi seluruh keragaman budaya, bahasa, sosial ekonomi, termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Kedelapan, bermakna. Hasil penilaian memberikan informasi yang bermanfaat bagi anak, orang tua, guru, dan pihak lain yang relevan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Terima kasih kami ucapkan kepada Farah. Selanjutnya materi ketiga yang akan dipaparkan oleh Maisarah, yaitu tentang manfaat penilaian. Kepada Mai, kami persilahkan. Baik, saya sebagai pemateri 3 akan menjelaskan tentang manfaat penilaian. Penilaian memiliki manfaat bagi semua pihak, termasuk bagi anak itu sendiri. Di bawah ini saya akan menjelaskan beberapa manfaat melakukan penilaian di PAUD. 1. Manfaat bagi anak. A. Memelihara pertumbuhan anak lebih sehat dan konsisten. B. Perkembangan anak menjadi lebih optimal. C. Anak mendapatkan stimulasi sesuai dengan minat dan perkembangan. D. Anak mendapatkan dukungan yang lebih sesuai dengan kebutuhan perkembangannya. 2. Manfaat bagi orang tua atau keluarga. A. Orang tua memperoleh informasi tentang pertumbuhan perkembangan dan minat anak di satuan PAUD. B. Memudahkan orang tua dalam memberikan stimulasi yang sesuai dan berkelanjutan di rumah. C. Membuat keputusan bersama antara orang tua dengan pihak satuan PAUD dalam memberikan dukungan dan memenuhi kebutuhan anak. 3. Manfaat bagi guru. A. Mengetahui perkembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak. B. Mendapatkan informasi awal tentang hambatan atau gangguan dalam tumbuh kembang anak. C. Mengetahui kesesuaian stimulasi dalam layanan dengan kebutuhan perkembangan anak. D. Dapat memberikan dukungan yang tepat kepada anak. E. Memiliki data dan informasi tentang perkembangan anak untuk pembuatan rencana pembelajaran selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Maisarah. Selanjutnya materi terakhir yaitu tentang penilaian kurikulum 2013 yang akan dipaparkan oleh Alfira Maulida. Kepada Alfira Maulida kami persilakan. Baiklah, saya pemateri keempat akan menjelaskan materi tentang penilaian dalam kurikulum 2013. Kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini bertujuan untuk mendorong berkembangnya potensi anak agar memiliki kesiapan untuk menempuh pendidikan selanjutnya. Penilaian kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini dirancang dengan karakteristik sebagai berikut. 1. Mengoptimalkan perkembangan anak yang meliputi
aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni yang tercermin dalam keseimbangan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 2. Menggunakan pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik dalam pemberian rangsangan pendidikan. 3. Menggunakan penilaian autentik dalam memantau perkembangan anak. Dan yang keempat, memberdayakan peran orang tua dalam proses pembelajaran. Proses penilaian perkembangan anak pada kurikulum 2013 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini mencakup penilaian proses dan hasil pembelajaran anak dalam rangka pemenuhan standar tingkat pencapaian perkembangan sesuai tingkat usianya. Proses dan hasil pembelajaran anak yang dimaksud mencakup teknik dan instrumen penilaian, mekanisme penilaian, pelaksanaan penilaian, dan pelaporan hasil penilaian. Terima kasih. Dari keempat pemateri tadi, jadi kesimpulannya, perkembangan anak dalam lingkup pendidikan menjadi salah satu tolak ukur yang patut diperhatikan oleh guru, khususnya dalam proses pembelajaran berlangsung. Hal ini dapat diwujudkan melalui penelitian secara efektif terhadap anak dalam melakukan segala aktivitas di sekolah. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi yang berharga dalam memaknai perkembangan dan belajar anak. Lingkup penilaian aspek agama dan moral pada anak dapat dilakukan pada saat anak melakukan kegiatan seperti mencuci tangan, bermain bebas, baris berbaris, dan sebagainya. Baiklah, cukup sekian video presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator pamit undur diri. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.